Saya ingin menyampaikan mengenai yang 4 pemain ya. Oke. Kenapa sih 4 pemain itu tiba-tiba di bench nggak boleh main? Ini bukan akhir. Ini baru permulaan loh. Nah, Masih banyak lagi yang akan dilakukan oleh para pemain dari timnas Indonesia. perjalanan masih panjang. Hola, warga Plus 62, selamat datang di Bola Plus 62 sama gua Stuart Henry dan juga Mas Binder. Terus dulu dong. Oke. Dua. Loh, ada apa ini? Ledak-ledakan. Kita harus meledak-ledak. Indonesia kemarin kan meledak-meledak penampilannya, Mas Binder. Betul. Tapi kita sekali. harus kasih tahu juga ya ke warga Plus 62, jangan lupa untuk follow, komen dan juga subscribe serta like juga agar Bola Plus 62 selalu datang untuk menemani kalian. Tapi ini ngomongin soal Indonesia nih, Iya. walaupun kita harus menelan pil pahit, Oke. kekecewaan ya. Lagi-lagi kita harus jadi runner up ya Mas Binder ya. Tapi kita sudah menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perlawanan, perjuangan. Di saat sesuatu yang tidak mungkin sudah dikatakan oke lah sudah kalah di leg pertama telak, tapi di leg kedua kita masih menunjukkan sikap kesatria untuk terus bertanding. Oh iya, betul sekali ya, Stu. Maka itu gue bangga sekali melihat perjuangan dari para pemain di atas lapangan. Apalagi kan sebelum turnamen ini memang timnas Indonesia diremehkan ya. Ya. Seperti yang kita bahas di episode sebelumnya. Ada yang mengatakan setara tim nasional Laos, ada yang mengatakan gak mungkin bisa lolos fase grup, ada yang mengatakan dengan pemain-pemain muda jangan berharap sesuatu yang besar. Ya. Ternyata mereka ngomong semua hancur lebur semua. Hancur lebur ya. Kita yang maju sampai ke final kan. Nah, Nah, artinya apa? Ya kita perlu bangga, kita perlu bersyukur juga. tapi Panjang kalau sekali. kita mau tahu seperti apa perjalanannya ini Mas Bidar, Ya. kita punya tamu spesial. Siapa itu? Wah, ini Kok kita gua nggak ajak. dikasih tahu? Ya, nggak tahu ya. Nggak Dadakan tahu ini gua. soalnya. Nggak, siapa? Cuman gua doang yang tahu. Wah, oke. biar surprise. Oke, warga Plus 62, karena kita mau ngomongin soal tim nasional dan seperti apa tentunya penampilan tim nasional di kejuaraan-kejuaraan lainnya. Kami sudah mengundang tamu spesial Direktur Teknik PSSI. Ada Wow. Coach Indra Safri. Luar biasa. Kita sapa dulu ya, Coach Indra. Halo Coach. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coach sehat-sehat ya. Lagi karantina sekarang ya? Ya, lagi karantina nih, Oke. 10 hari. Coach ini Mas Binder ini dia kaget nih ada Coach Indra Safri. Dan dia udah langsung menyiapkan pertanyaan ini ya. Wah, buat Coach siap Indra Safri ya. dong. Hai Coach, semoga sehat selalu ya Coach. Dan Amin. ya kita sebagai pecinta dari tim nasional jujur saja sangat bangga dengan perjuangan dari para pemain semuanya lah. Yang bermain dari awal, yang masuk sebagai pemain pengganti, ada coach juga yang berada di sana, ada jajaran pelatih lainnya. Nah, pertanyaan dari saya sih simpel saja, Coach. Seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas pemain muda yang berada di skuad timnas Indonesia ini ya, Coach ya, di Piala AFF, dan beberapa di antara mereka itu sudah bermain di luar negeri. Nah, apa perubahan signifikan yang bisa Coach melihat dari para pemain yang sudah bermain di luar negeri seperti Egy, Witan, kemudian Asnawi dan juga Abimanyu di turnamen Piala AFF ini Coach? Memang kita melihat mereka bermain bagus. Tapi dari mata Coach Indra Safri, apa yang Coach itu melihat perubahan yang terjadi dari para pemain yang sudah bermain di luar negeri nih Coach? Ya, Mas Binar, terima kasih. Saya akan jawab mengenai pertanyaan tadi mengenai gimana sih perkembangan anak-anak kita yang bermain di luar negeri. Tapi sebelumnya seperti yang disampaikan bahwa kita perlu bersyukur ya, kemarin kita mengawali sebenarnya dari program 4 tahunan kepengurusan PSSI yang baru, dan izin Allah saya ditunjuk sebagai penanggung jawab teknis atau departemen teknik, atau saya sebagai personal ditunjuk sebagai direktur tekniknya. Memang dari 6 program, 6 bidang yang saya bawahi, termasuk 1 bidang itu tim nasional. Di tim nasional ini ada kesepakatan kita dan arahan dari Ketua Umum PSSI bahwa kita harus memulai atau membangun tim yang baru untuk menuju tim nasional yang lebih baik ke depan. Dan kesepakatan itu kita diskusikan dengan Coach Sintayong bahwa kita perlu generasi baru, perlu tim baru untuk kita persiapkan dari awal dengan target-target tertentu
yang akan kita lakukan. Nah, di tahun 2021 ini kita mulai membentuknya. Memang dari 4 tahun kepengurusan ada 2 tahun ya kita tidak berkompetisi, kita tidak punya kegiatan persiapan tim nasional yang baik. Dan alhamdulillah di akhir-akhir tahun 2021 kita mulai membangun tim nasional dengan mengumpulkan pemain-pemain yang notabene-nya nanti akan kita turunkan di kualifikasi Piala Asia dan turnamen-turnamen lainnya. Dan kita siapkan dengan pemain-pemain yang berumur di bawah 23 tahun ke bawah. Ada beberapa pemain yang memang bermain di luar negeri. Saya selaku pelatih yang pernah menangani mereka. Betul. Ada beberapa hal positif yang mereka saya lihat. Pertama, lifestyle ya. Mereka sudah memperlihatkan bahwa sikap, gaya hidup sebagai pemain bola seorang profesional itu sudah terlihat, dan mereka tanpa disuruh, tanpa diatur, masalah-masalah yang selama ini menjadi masalah dasar bagi kita, kita tidak temui lagi dengan pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri. Dan saya pikir seperti yang saya canangkan, kita harus banyak pemain-pemain kita bermain di luar negeri. Bukan berarti kompetisi kita tidak kita perbaiki, tidak berkualitas, tapi kita harus pemain-pemain kita berani untuk bermain di luar negeri, yaitu tadi untuk bisa mereka bersaing di level yang kompetisinya lebih tinggi. Mungkin itu. Ya. Oke, jadi memang lifestyle-nya udah berubah ya Mas Binder, tapi ini memang yang kita harapkan ya. Tapi Coach, yang juga saya ingin tambahkan mungkin Coach, kita tahu kan ini bukan akhir, artinya ini jadi sebuah awal karena masih banyak tentunya kejuaraan-kejuaraan yang menanti kita. Tapi proyeksi ke depannya seperti apa Coach? Proyeksi dari PSSI sebagai federasi dan juga Coach sebagai individu, sebagai direktur teknik, dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan? Ya, jadi tim inilah yang akan kita proyeksikan menjadi tim senior yang akan kita turunkan nanti di event-event FIFA Matchday, yang alhamdulillah saya sudah merampungkan dengan diskusi dengan STY yang selama ini mungkin belum dirancang ya. Kita tahun ini sudah menuntaskan 10 FIFA Matchday yang akan kita lakukan di tahun ini. Dan malahan di tahun 2023 pun kita sudah rancang calon-calon yang akan kita lawan nanti. Jadi dengan demikian para pelatih juga bisa menentukan programnya, roadmap-nya. Yang kedua, di samping FIFA Matchday, mereka akan kita turunkan nanti di Piala Asia, juga ada SEA Games dan juga ada Asian Games. Mungkin ini yang perlu kami informasikan. Mungkin negara lain akan merubah-rubah timnya karena mereka kalau di U23 mereka akan robah tim seniornya menjadi U23, tetapi kita enggak. Kita tim U23 kita yang kita dorong untuk bermain di senior. Prinsip saya atau keyakinan saya, kalau pemain-pemain yang muda-muda, kita tinggal menunggu peaknya. Tetapi kalau kita memilih bukan kita meremehkan hati pemain-pemain senior, tapi kalau kita memilih pemain senior, padahal kita ingin membangun tim baru, atau membangun suatu komitmen baru. Makanya kalau tim senior tentu kita akan menunggu peaknya menurun. Tapi kalau tim begini, kalau kemarin dia gagal di AFF, untuk kami mungkin perlu evaluasi ya, tetapi kita bisa menunggu 1 event, 2 event lagi untuk mereka bisa lebih matang. Mungkin itu. Oke. Terima kasih Coach, ternyata memang butuh keberanian dan keputusannya cukup tepat karena kita menjadi runner up di AFF jelas menjadi sebuah pencapaian dengan para pemain muda ya. Ya, dan juga yang gua terkesan dengan tadi penjelasan dari Coach Indra Safri bahwa roadmap-nya itu udah disiapkan. Ya, agendanya ya. Agendanya itu semua udah disiapkan dari awal dan itu sangat bermanfaat untuk pelatih juga untuk menyiapkan para pemain nanti bagaimana mereka sudah tahu ya Coach ya lawan-lawan yang akan dihadapin, dan itu sangat penting karena kan untuk mengumpulkan pemain ini bermain untuk timnas juga ya gak mudah, mereka juga membela klub mereka masing-masing. Ya. Makasih, terima kasih Coach Thank you, Indra Coach. Safri atas waktunya. Semoga selalu sehat. Doa kami seluruh masyarakat Indonesia untuk Coach dan juga tim nasional agar terima bisa kasih. kesuksesan. Thank you. Thank you. Ya.
Oke, itu Wow. tadi ya. Jadi memang udah disiapin semua nih Yes. Mas Binder. Jadi mungkin buat warga plus 62 yang mungkin nggak tahu Ya. mendapatkan banyak Ya, apa betul sekali. edukasi ya di sini ya, karena memang sudah dipersiapkan semuanya agenda dari 10 FIFA Match Day, Luar kemudian biasa. ada Asian Games, SEA Games. Tapi Kualifikasi betul, Piala Asia. yang gua lihat menarik itu adalah bagaimana keberanian untuk menempatkan pemain muda untuk jadi tim senior. Iya, kita juga jangan lupa bahwa sebelumnya kan sebagian dari para pemain muda ini juga sudah pernah bermain di SEA Games tahun 2019 Ya. ketika dilatih juga oleh Coach Indra Safri. Ya. Mereka lolos juga ke final. Tapi kali ini kan lawan mereka itu bukanlah pemain-pemain yang ada batasan usia. Kalau di SEA Games itu kan ada batasan usia U22 kalau nggak Ya. salah. Tapi sekarang lawan pemain-pemain senior. Nah, itu tidak mudah tuh. Walaupun memang dari segi kualitas ya mereka memang tidak perlu diragukan lah ya, punya skill. Tapi bagaimana bisa bekerja sama untuk bisa mengalahkan tim-tim lawan yang sebetulnya pemain-pemainnya tuh sudah matang. Ya. Contoh di final para pemain Thailand ini kan sebagian besar ada yang main di AFF 2016, Ya. ada yang bermain di AFF 2018. Pemain-pemain kita mayoritas baru bermain pertama kali. Tapi seperti yang tadi lu katakan, duar, ya Wah, kan? meledak ternyata meledak-ledak di atas lapangan mereka. Walaupun memang kalau kita ngomongin soal final kemarin sebenarnya di Ya. leg pertama kita menghadapi sejumlah kekecewaan, Ya, kekecewaan besar lah bisa dibilang. Walaupun kalah telak dari Thailand, tapi kita harus apresiasi juga penampilan dari tim nasional kita. Sebenarnya gara-gara kebobolan cepat mungkin ya Mas Binder ya. kalau gua melihat sih bahwa dari Thailand ini ya, mereka sepertinya sudah mempersiapkan game plan bagaimana bisa mencetak gol secara cepat. Dan ternyata itu berhasil. Nah, itu yang mempersulit juga para pemain dari timnas Indonesia untuk keluar dari pressure awal tersebut. Dan juga terlihat bagaimana beberapa kali skema serangan yang coba dibangun tuh bisa cepat diblok oleh para pemain Thailand. Tapi kan kita melihat bagaimana fighting spirit yang ditunjukkan oleh para pemain timnas, tertinggal tapi mereka coba untuk bangkit sebetulnya. Ya, mereka seperti mencoba untuk mengintimidasi kita ya dengan mencari gol cepat, dan Itu ternyata dia. memang berhasil apa yang mereka lakukan. Walaupun kita punya mental pejuang di Iya. anak-anak muda ini, Benar. tapi memang kalau sudah kebobolan cukup banyak ya Agak agak sulit berat, ya iya. untuk mengejarnya. Ini kita lihat juga ya warga plus 62 bagaimana statistik di pertandingan leg pertama. Kita kalah telak 0-4, dari total tembakan saja 19-4 menghadapi pemain Thailand yang tadi seperti Mas Binder bilang ya, bahwa memang rata-rata 70% dari skuad mereka itu Benar. punya 10 tahun pengalaman di tim Betul, nasional. betul. Iya, dan juga terlihat kan dari formasi ya, Stu, bahwa sebetulnya Coach Shin Taeyong menginginkan formasi yang defensif karena ini first leg, perlu berhati-hati. Tidak ada salahnya menurunkan lebih banyak pemain bertahan, tapi di sisi lainnya Thailand itu menurunkan lebih banyak pemain yang punya naluri mencetak gol. Sehingga mereka coba mencetak gol cepat. Jika lu masih ingat itu sebetulnya di menit pertama juga hampir mereka cetak gol. Ya. Tapi pemainnya kena handsball, Supacok. Kemudian mereka berusaha lagi, mereka mencetak gol. Dari total tendangan ke arah gawang yang on target memang kita 1. Tapi sebetulnya ada 4. Ya, sayangnya. Tiganya dari mana nih? Nah, 3-nya itu kita tahu ada dari Dedik Setiawan, ada dari Dewangga yang sudah di depan gawang, tapi bolanya tidak on target, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang. Kemudian dari Asnawi. Artinya sebetulnya dalam urusan menyerang bisa. Tapi dalam koordinasi di pertahanan mungkin karena ini adalah pengalaman baru untuk mayoritas para pemain, ya wajar lah. Mereka sepertinya juga nervous. Ya, apalagi menit-menit awal itu sudah kemasukan. Tapi gua gak ngelihat para pemain ini kelelahan. Ya. Bukannya sengaja ini gua ngomong begini, bukan karena gua orang Indonesia, enggak. Tapi kita perlu fair ketika kita memberikan analisa. Gua gak ngelihat mereka kelelahan. Mereka terus coba minimal mencetak 1 gol. Ya. Dan hampir saja tuh Irfan Jaya mencetak 1 gol. Nah, jika itu 1 gol itu dapat, ya tentu itu juga akan menyulitkan Thailand. Tapi ya kekalahan di first leg itu ternyata memberikan banyak experience ya kepada para pemain, dan terbukti di leg kedua kan berbeda. Ya, tapi memang kalau kita menatap leg kedua ya, setelah kalah 0-4 kan sudah dibilang di Habis. sosial media habis, udah nggak ada harapan. Nggak bisa cetak gol. Iya, dan gue ngelihat ya bagaimana semangat juang para pemain itu ya di sosial media mereka. Egy bilang it's not over, Iya. ini belum berakhir. Kami Betul. masih punya 90 menit. Kalau gue melihat bahwa postingan di sosial media dari para pemain juga memang bukan untuk bergaya-gayaan ya, tapi juga untuk menunjukkan spirit mereka di atas lapangan. Artinya mereka juga berpikir positif bahwa belum ada yang selesai, masih ada leg kedua. Dan seperti yang Coach Shin Taeyong katakan kan, bahwa bola itu bundar, bukan binder. Bukan. Bukan Itu binder. beda. Itu beda lagi. Tapi Jadi- harus di-subscribe juga ya. Jadi bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Nothing is impossible. Dan terlihat di leg kedua ada beberapa perubahan di line up.
Dan sebetulnya bisa kita Hmm. cetak gol cepat, ya kan? Ternyata kita duluan cetak Nah, gol. kita duluan Nah, ini jadi nggak bisa dicetak 90 menit, tapi di 90 menit berikutnya bisa baru kita cetak. bisa cetak gol. Nah, ini kita lihat ya. Ini dia warga plus 62 bagaimana starting 11 yang dimainkan oleh Coach Sintayong. Nah, Egy Maulana ini langsung dapat tempat nih. Iya, pertama kali sebagai starter ya, Hmm. Stu ya. Dan kita lihat juga dari formasi dan juga susunan pemain ini lebih attacking. Iya, ini lebih ofensif. Betul Jadi memang sekali. udah nothing tulus ini waktu Iya, ini Mas Binder. nothing tulus dan terlihat punya lebih banyak pemain yang punya kemampuan mencetak gol. Pratama Arhan juga bisa bermain di second leg ini. Itu memberikan perubahan yang cukup besar. Dan kita lihat Egy, Dedik, Witan, Ramai, Ricky, Pratama Arhan, dan Asnawi. Ini pemain-pemain yang punya naluri mencetak gol. Hmm. Dan secara permainan juga terlihat kita tidak kalah jauh. Bahkan tuh saya berharap sih sebetulnya di babak pertama itu minimal 2 gol dari kita. Ya. Saya berharap karena yang gua agak khawatir itu kalau udah masuk halftime ini pasti pelatih Thailand melakukan perubahan pemain, pergantian pemain. Dan betul itu yang dia lakukan karena para pemain Thailand tuh tidak mampu untuk mengimbangi kecepatan dan juga agresivitas dari para pemain Indonesia di babak pertama itu. Benar-benar tuh mereka kesulitan. Seandainya itu bisa ada gol kedua, nah tentu di babak kedua itu mungkin mereka akan goyang sih. But still, it was a very good game. Second leg terlihat para pemain kita itu mentalnya gak goyang. Ya. Sudah kalah telak di leg pertama, tapi mereka coba memberikan yang terbaik. Ya terlihatlah bagaimana sekarang timnas Indonesia merupakan satu-satunya tim yang bisa membobol gawang Thailand 2 kali Ya. di Piala AFF ini kan. Tapi gua agak sedikit penasaran nih Mas Binder. Apa tuh? Seandainya nih Coach Sintayong nih di leg pertama itu memainkan format ofensif yang ia mainkan di leg kedua, tapi dimainkan di leg pertama. Mungkin kisahnya agak sedikit beda nggak sih? Nah, memang ini menjadi perdebatan ya Stuart ya. Tapi gua pikir tidak ada salahnya juga dia bermain defensif karena pengalaman pertama dari mayoritas para pemain di final. Ya. Dan juga yang seperti yang kita ketahui bahwa ada masalah juga di pertahanan. Karena sebelumnya lawan Singapura kemasukan gol Ya. kita di 2 leg. Padahal Singapura bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, mereka juga bisa mencetak gol meskipun set piece. Tapi tetap kan Singapura juga beberapa kali mengancam. Jadi tentu Coach Sintayong berhati-hati. Yang menjadi persoalan itu adalah ketika Thailand bisa mencetak gol cepat. Ya. Menit kedua. Kemudian mereka juga body language-nya tuh beda setelah mencetak gol cepat. Ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal pencapaian di AFF kemarin, setidaknya kita nggak pulang dengan tangan hampa lah. Oh iya. Kita dapat Penghargaan-penghargaan Iya berapa banyak gitu? dong, dapat apresiasi juga itu ya. dia. Nah, mungkin kita mulai dari tim fair play ya. Oke. Kita dapat penghargaan sebagai tim paling fair tentunya yang dinilai Oke. oleh AFF. Runner up. Runner up sebagai runner up tentunya, tapi ini kalau soal fair play ini sebenarnya juga dapat kritik juga dari media Vietnam. Dibilang kok bisa jumlah kartu pelanggaran Indonesia banyak tapi kok fair play. Tapi dibantah juga sama AFF, dibilang itu acuannya bukan hanya soal kartu pelanggaran, tapi acuannya adalah bagaimana menerima kekalahan. Itu dia. Kemudian bermain dengan sportivitas yang tinggi. Dan gue juga gak ngelihat para pemain dari timnas Indonesia itu emosinya tidak bisa dikontrol ya. Kecuali memang ada pemain dari tim lawan itu yang bermain lebih keras lagi ya, seperti yang kita lihat di final leg kedua ini kan, cukup agresif para pemain dari Thailand. Tapi selain itu mereka bermain dengan sportivitas yang luar biasa. Dan di sini yang penting juga Stuart, selain penghargaan-penghargaan ini, bahwa adalah Pratama Arhan menjadi pemain muda terbaik. Dan juga satu lagi Stuart, dari berapa? 8 pertandingan ya dari timnas di Piala AFF, hanya 2 kali loh pemain timnas Indonesia itu tidak terpilih sebagai man of the match. Hanya 2. Artinya apa ya? Udah kelihatan memang ini timnas yang bagus gitu loh. Karena dari man of the match saja selalu menang. Hasil seri pun menang. Ya, bahkan di leg kedua Ricky Kambuaya yang mendapatkan man of the match. Dan di leg kedua, leg pertama memang Thailand dan leg kedua Singapura. Pemain Singapura, tapi selebihnya pemain-pemain Indonesia semua. Match pertama juga Ricky Kambuaya kan? Match pertama ya, iya betul. Lawan loh itu. Iya, lawan Kamboja. Tapi kita juga bangga ya karena yang terpilih jadi pemain muda terbaik adalah Pratama Arhan ya. Ini dapat banyak pujian loh. Baru 20 tahun loh. Baru 20 tahun. PSIS ya. Iya. Jadi kita punya masa depan yang cukup menjanjikan lah di pemain-pemain muda Indonesia. Bukan hanya Pratama, karena yang lain pun juga layak untuk mendapatkan penghargaan ini. Witan, kemudian juga Egy. Ini kan pemain-pemain muda yang harapannya tentu setidaknya 2-3 tahun di masa mendatang prestasi Indonesia itu bisa diberikan dari pemain-pemain muda ini. Iya, apalagi kan beberapa pemain muda ini juga yang kita baca beritanya juga mulai menjadi target ya dari klub-klub dari Eropa atau juga Asia Selatan. Ya kita harapkan bahwa mereka bisa juga berkarir di luar negeri, karena di luar negeri itu yang diuji mentalnya Stuart. Banyak yang menanyakan ke gua, apa sih urusan mental main di luar negeri? Nah, pemain tersebut, pemain Indonesia yang nanti keluar negeri harus bekerja keras untuk bisa menembus tim utama. Benar. Caranya seperti apa? Harus beradaptasi dengan cuaca.
dengan makanan. Ya. Kemudian cara latihan agar mereka tuh bisa menembus. Kalau gagal, nah tentu kan artinya mereka tidak akan kesulitan untuk bisa berkarir di klub lain yang berada di luar negeri. Artinya mereka akan fight untuk Ya. bisa mendapatkan tempat. Ya ini challenge sih memang. Seperti yang Mas Challenge, Binder bilang, gue tantangan. juga sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman ex Primavera Bareti Oke. kan ketika mereka main di luar, ya itu tantangan paling pertama itu adalah disiplin, adaptasi dengan makanan, Cuaca. dengan cuaca. Iya. Itu harus mereka biasakan Dan- kalau mereka menjadi seorang pemain Iya, profesional. artinya ya itulah pemain tersebut akan mendapatkan mental yang kuat karena harus survive ya kan dengan situasi yang berbeda. Kemudian untuk menembus ke tim utama mereka harus latihan lebih keras lagi, harus memberikan kontribusi di atas lapangan. Ya tentu dengan demikian ya pola permainan mereka juga akan meningkat. Ya tentu itu yang kita harapkan, tapi kita tunggu lagi nanti bagaimana nanti langkah ke depannya dari para pemain muda yang akan nanti berkarir di luar. Karena pemain-pemain muda yang sudah berkarir kan kita melihat Ya, bagaimana permainan mereka. Bukan kita, impact yang mereka berikan ya. itu dia, bukan kita meremehkan juga kompetisi dalam negeri. Ya. Seperti yang tadi Coach Indra Safri katakan, bukan. Tapi ini pemain-pemain muda yang memang masih bisa berkembang lebih pesat lagi. Jadi mereka perlu pengalaman untuk bermain di luar negeri tersebut, Stuart. Ya, kita harus puas berada di posisi runner up di ajang AFF kemarin, tapi memang kalau bicara soal AFF ini kemarin kita sempat dalam tanda kutip merasa dicurangi karena sebenarnya di leg kedua ada 4 pemain kita yang nggak bisa turun karena melanggar sistem bubble. Nah ini Mas Binder setuju nggak sih? Apakah memang kita dicurangi atau memang sudah benar ketentuan dari Ya, AFF? kalau gue kan orangnya yang berpikir positif ya, maka kalau menurut gue ya ini adalah salah satu kejanggalan ya yang diterima tim nasional Indonesia selain dimulai dari nasi kotak lah, ya kan, Soal konsumsi, nutrisi ya. iya fasilitas makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, ya kan untuk nutrisi para pemain. Kemudian juga seperti Elkan Baggett sebelumnya, kok sudah main lawan Laos ternyata di karantina lagi. Padahal kan dia sudah main itu. Iya, di leg pertamanya Nah, kan. itu dia sudah tes PCR pas mau lawannya Vietnam. Lawan yang berat. Tapi ya tetap saja, ya kan kita masih bisa dapat hasil draw. Kemudian ini yang gua awalnya nggak tahu, tapi pada saat nonton game, kenapa nama-nama pemain ini seperti Alkan dan Rizky Ridho nggak ada di Iya. bench? Padahal itu 2 pemain penting dalam defensif kita loh. Sering dimainkan juga kan. Nah, jadi pada saat memang gua buka internet, oh ternyata dilarang. Yang bagi gue yang anehnya, itu kejadiannya kalau nggak salah kan 23 Desember. Ya. Kok baru 1 hari sebelum? Lah, Padahal udah maka- bayar denda. Jadi kita dicurangin gitu ya. Ya Secara kalau nggak langsung gitu. ya kalau menurut gua mau diapain juga ya tetap Ya, kita udah mainnya terjadi, bagus kok. ya. Iya kan tetap aja bagus di second leg, iya kan? Iya, iya. Nggak ada iya. masalah juga. Ya udahlah kita terima apapun hasilnya. Iya. Toh pertandingannya juga sudah berakhir ya. Betul. Tapi memang seharusnya apapun masalahnya kita nggak boleh berhenti karena kita menghadapi rintangan dan kita sudah buktikan kemarin di final leg kedua. Nah kita lihat juga nih warga Ini yang plus tadi 62. ya. Ini bagaimana statement dari Coach Sintayong ya, pagi ini baru dikabarkan 4 pemain itu tidak bisa dimainkan. Masalah kejadian ini terjadi tanggal 15 karena pemain terlalu sumpek di kamar, terus memang keluar hanya sebentar dan dikasih penalti peringatan. Kita juga sudah oke. Sangat-sangat mengecewakan sebenarnya. Masalahnya banyak tamu umum di hotel tempat kami menginap. Itu dia. Ini salah satu permasalahan ya, kenapa para pemain tim nasional kita ini berada dalam satu lantai nih di hotel di Orchard itu dengan masyarakat umum gitu loh. Ini juga Iya. sempat dikeluhkan kok peraturannya begitu gitu. Ya, nah gue juga gak ngerti ya peraturannya seperti apa ketika ada hotel itu disiapkan untuk karantina. Apakah boleh tamu dari luar itu masuk Nah, di floor yang sama? berarti bahaya dong Bukan bisa. bahaya lagi itu sampai mabuk-mabukan. Jadi ingat masa muda ya? Iya. Hah? Gue masih muda kok. Sama lah, gue juga pernah muda. Ya, tapi ya memang ya sudah kejadian lah gitu kan. Buktinya kita juga masih Gak ada masalah. Nggak ada masalah Di kan? atas lapangan second leg kita masih bisa survive, mencetak 2 gol ke Thailand loh. Sebelumnya Thailand hanya kemasukan gol lawan Filipina. Ingatlah, doa orang zalim pasti selalu diberikan kemudahan nanti. Kebanyakan dizalimin kita ini. Itu dia. Ya, kalau ngomongin soal penampilan tim nasional Indonesia kemarin kan memang udahlah kita harus puas jadi runner up ya, tapi kita juga harus denger ini atau lihat juga ya gimana komentar dari kedua pelatih di partai final kemarin, baik Coach Alexander Polking dan juga Coach Thailand ya. Sintayong. Nah ini dia, ini statementnya ya setelah final leg kedua. Ini Polking ini bilang kita melihat bahwa Indonesia pantang menyerah. Mereka bekerja keras, saya juga harus mengucapkan selamat kepada mereka. Mereka adalah pemain-pemain muda, mereka punya masa depan yang cerah. Nah, ini kalau menurut gue, Stuart, apa yang dia katakan, ini bukan hanya untuk menyenangkan para pemain dari tim nasional Indonesia, Ya. tapi pemikiran logis gue, kalau sudah kalah di first leg dengan skor telak, itu gak gampang loh Ya. main seperti itu di leg kedua. Hmm. Seharusnya logisnya tuh mental Ya. keganggu.
Tapi mereka Ntar tetap dulu ya Mas fight Binder, kan? rambut gua nih. Ya gak apa-apa. Terus statement yang kedua apa tuh tadi tuh? Mereka berusia sekitar 20-an, tapi terus bertarung, terus mencoba, benar-benar percaya bisa meraih yang terbaik. Nah ini yang nggak gampang. Tim manapun, tim sekelas Barcelona aja udah kalah di leg pertama, kalau sampai kalah 0-4, di leg kedua belum tentu lo bisa bangkit loh. Iya, Kejadian pas. kan nggak bisa bangkit kemarin waktu lawan Munchen. Betul. Tapi Indonesia menunjukkan perlawanan gitu loh. Iya, artinya kan para pemain muda ini sudah menunjukkan potensi bisa menjadi pemain dengan mental baja ya. Tinggal bagaimana sekarang mereka dipoles. Mereka perlu juga mendapatkan jam terbang bermain di turnamen-turnamen lainnya agar mental itu semakin kuat. Ya, kita lihat juga komentar dari Coach Sintayong nih kali ini. Tadi Apa kan tuh? udah Alexander Oh, Polking iya. ya kan. Sintayong juga menyampaikan statement ya setelah pertandingan. Nah ini, di tim kami memang posisi yang paling lemah itu striker. Di Liga Indonesia yang dipakai pun striker icing. Jadi dari itu pemain-pemain Indonesia khususnya striker susah sekali berkembang. Nah ini menciptakan isu yang baru lagi nih, karena persoalan di kompetisi kita di Liga 1 yang notabene kebanyakan memang selalu mengandalkan striker asing, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi striker lokal untuk berkembang. Iya, gue berharap dengan statement dari Coach Sintayong ini ya ada mungkin suatu kebijakan ya yang bisa diterapkan, yaitu paling tidak ada juga pemain lokal yang bisa bermain di posisi striker. Karena kita sekarang kehilangan sosok-sosok striker predator seperti sebelumnya. Ya, Seperti BP BP, gitu ya, Kurniawan, Boas, Boas. Budi Sudarsono, ya kan kita kehilangan. Hmm. Tentu kita perlu lagi generasi baru striker-striker yang predator. Memang jika striker di era modern ini tidak harus mencetak gol. Tapi jika kita punya striker yang predator, bukan saja untuk mencetak gol, Stuart. Passing, pengalihan perhatian, cari ruang bebas, pergerakan tanpa bola, hal-hal itu kan penting. Ya. Jika kita tidak punya striker yang predator, ya, yang mematikan atau tajam istilahnya nih, satu peluang satu gol. Nah, Ya, itu kan penting itu. Eloko tuh ya kayak begitu Iya, ya. benar logo. Tapi kalau ngomongin soal striker kan sebenarnya kita juga punya striker kemarin. Ada Heri Yudo, Iya, ada betul. Dedik. Walaupun memang belum bisa menjawab kepercayaan yang sudah diberikan ya, tapi mereka berusaha loh kemarin. Kalau gua melihat sih mereka tetap berusaha ya, tapi juga sulit juga untuk mendapatkan ruang bebas karena dikawal ketat. Ezra bisa mencetak 2 gol, tapi setelah itu terlihat sulit sekali untuk berkembang dalam sebuah pertandingan ketika dijaga ketat ya. Ya, penampilan dari tim nasional Indonesia mungkin kalau dikasih raportnya kemarin 8 masih oke lah ya, kalau angka 8 lah ya. Iya, betul. Oke. Nah, kita masih mau kembali Oh, telepon Coach Indra Safri nih. Oke. Nah, karena ternyata Coach Indra dengerin. masih bersama kita dari Wah, luar biasa. Thank you coach. Coach Sudah Indra. dengerin. Halo Coach Indra. Coach Indra Safri. Halo. Wow, thank you coach. Thank you, Coach. Udah masih sama tetap di kita. sini dan dengerin kita. Saya nyimak dari tadi. Nah, Coach Indra Bagus. mungkin ada yang mau ditambahkan Iya. nih, Iya. dari obrolan Tolong kita nih, coach. Saya ingin menyampaikan mengenai yang 4 pemain ya. Oh, yang oke. kenapa sih 4 pemain itu Oh. tiba-tiba di bench nggak boleh main, ya kan? Jadi begini, itu kejadian. Sebenarnya ini tantangan baru dari dunia kepelatihan. Saya bisa merasakan perasaan STY waktu itu. Kita menyiapkan 2 hari untuk game plan melawan leg kedua dengan Thailand. Dengan kehilangan 4 pemain, tentu sangat menyulitkan. Dan saya juga baru nyadar bahwa kenapa sih sepak bola itu nggak bisa diintervensi oleh pihak lain sesuai dengan statuta FIFA-nya. Gitu. Jadi bisa dibayangkan waktu itu kita dilarang bermain oleh negara Singapura lewat menteri olahraganya. Tetapi jam 11 player list diberikan kepada kami, itu yang 4 itu ada di dalam player listnya pemain yang bisa diturunkan ke pertandingan leg kedua. Di waktu itu kita protes keras dan akhirnya Presiden AFF dan Presiden Ya, Coach. ya Kita masih mendengarkan, Presiden Coach.
Presiden FAS, Sekjen, Wasekjen, Pak Sumarji, manajer, dan saya meeting, Oke. minta banding ke pemerintah Oh, supaya oke. mereka itu bisa dimainkan. Memang Singapura, kita tahu sendiri, pemerintah mereka itu sangat konsisten dengan undang-undangan mereka, tidak ada kompromi. Jadi dibalas email kita setelah kita bersurat resmi dari PSSI, AFF juga kita tembuskan, dan FAS kita tembuskan, dan jawabannya tetap tidak bisa bermain. Nah, itu juga yang terjadi dengan Elkan oke. waktu pertandingan yang sudah dia lalui, dan dia sudah bermain dan berbaur dengan teman-teman yang lain. Itu dia. Saya setuju dengan saat kami taat dengan aturan pemerintah Singapura, karena sudah diputuskan oleh AFF, Singapura adalah tuan rumah untuk AFF ini. Tapi yang kami sesali adalah dia menetapkan atau menerapkan bubble yang saya pikir bubble yang enggak sebagaimana mestinya. Saya beberapa kali ikut event selama pandemi waktu di Dubai yang kualifikasi Piala Dunia, itu memang bubble, benar-benar bubble. Tidak ada penginap lain di situ. Di Hotel Crown di Dubai itu kita 4 tim di dalam satu hotel. Itu semuanya hanya tim yang ada di dalam, tidak ada penginap lain. Supir di sana juga, dokter yang tukang swab di sana juga. Karyawannya juga bergantian di situ, dan keluar harus dan masuk harus swab lagi. Jadi memang benar-benar steril, Bang. Tapi ini dia menerapkan standar yang ganda. Di satu sisi dia ingin kita disiplin, mematuhi semua aturan dia, tapi di satu sisi kita lantai 7 dan lantai 8 itu berbaur dengan masyarakat umum ya, Coach ya? Masyarakat umum yang notabene-nya juga kita nggak tahu tuh gimana mereka. Dan satu lift lagi. Protokolnya mereka itu udah aneh sebenarnya ya. Itu artinya udah berbaur kan? Iya, sudah berbaur. Jadi saya memberikan pencerahan ini, jadi itu bukan kesalahan dari kita, tapi saya tetap minta maaf kepada pemerintahan Singapura atas adaan 4 pemain kita yang keluar dari lobi hotel untuk membeli keperluan harian mereka, yaitu ke 7-Eleven ya di depannya. Ya membeli mungkin odol atau apa gitu. Dan itu enggak lama. Ya, itu enggak lama. Ya, sorry Coach, sudah ada denda yang dibayarkan juga ya jika saya baca itu pemberitaannya. Iya, itu yang Mas Binar kita jadi bias. Nah, kalau saya melanggar aturan negara Anda, saya bayar denda kan sebelum. Kan saya sudah bayar sebelum. Ya kan? Ke AFF-nya gitu. Tapi ini ada dua hukuman. Hukuman dari AFF denda, dan hukuman dari negaranya nggak boleh bermain gitu. Ya, ini jadi bisa dibayangkan kita dapat surat, kalau misalnya surat itu hanya berbunyi tidak boleh keluar kamar hotel, itu mungkin domainnya pemerintah. Tapi yang saya marah, ada surat di awal surat itu dia mengatakan tidak diperbolehkan bermain dan tidak dibolehkan keluar kamar. Ini yang salah dia. Salah narasi surat dia. Iya, betul. Benar. Karena kalau melanggar karantina itu justru spesifiknya jangan keluar dari kamar. Iya, malah tidak diperbolehkan bermain duluan. Akibatnya nanti tidak bisa bermain. Iya. Itu oke. Tetapi kalau diawali pemerintah suatu negara melarang orang bermain, ini aneh saya bilang. Loh, itu bukan itu bukan intervensi. Ya, intervensi kalau menurut saya, makanya AFF support kita. AFF support kita, tetapi AFF kan sedang menunjuk FAS sebagai tuan rumah. Harusnya FAS yang
PSSI kita yang melobi Kemenporanya kita gitu, atau FAS yang melobi Kemenporanya mereka gitu. Jadi saya pikir peristiwa ini menjadi pembelajaran untuk kita ke depan dan juga tantangan bagi dunia kepelatihan. Saya pikir ini tidak mudah, tidak gampang. Bisa dibayangkan, game plan sudah kita buat Berubah untuk jadinya. pertandingan leg kedua dengan susunan pemain yang sudah oke, player list sudah diberikan oleh AFF dan kita sudah terima. Dalam detik-detik terakhir pemain tersebut tidak boleh bermain. Nah ini perlu suatu hal yang mungkin dari PSSI di Departemen Teknik akan mendiskusikan, akan menyampaikan ke semua pelatih-pelatih, dan ini pasti akan dihadapi oleh kita ke depannya. Thank you banget Coach. Thank you Coach. Informasinya. Ya, jadi itu. Thank you Coach. Terima Mungkin kasih, itu Coach. ada lagi mungkin yang perlu Cukup Coach. kita cukup sih, share. Coach, kayaknya. Tadi memang kalau dengar dari penjelasannya Coach sih kayaknya jelas, memang sudah benar-benar clear. ini ada unsur sakit hatinya nih Singapura nih kayaknya sama kita. Enggak, mungkin enggak juga ya, mungkin Enggak, enggak juga. Cuman saya pikir apalagi kita mau menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2023, benar. memang perlu kerjasama kami PSSI dengan pemerintah kita ke depan, supaya memang benar-benar terjadi kerjasama yang baik, karena memang ada kepentingan pemerintah di satu sisi untuk bagaimana pandemi tidak berkembang atau semakin banyak, tapi di satu sisi ada hal-hal teknis di sepak bola yang juga harus diperhatikan. Dan juga kita sudah harus mencoba, Mas Binar, untuk menjadi tuan rumah. Betul. Karena takut saya kalau kita sudah tidak coba, mungkin nanti FIFA Matchday kita tidak coba jadi tuan rumah dan lain sebagainya. Kita takut kita nggak punya pengalaman. Jangan-jangan nanti pengalaman tidak ada, ya Piala Dunia nanti menjadi bahan evaluasi bagi FIFA. Oke. Terima kasih Coach. Thank you Coach. Buat waktunya. Sukses selalu Coach. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih Mas Binar. Thank you. Thank you. Keren. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Coach. Waduh, senang banget ya Coach Indra. Luar biasa penjelasannya clear sekarang kan? kita. Jadi sekarang kita jadi paham kan. Tapi memang benar yang dimaksud sama Coach Indra. Jangan sampai nanti tamu-tamu dari negara lain ketika kita datang ke rumah kita saat kita jadi tuan rumah merasakan apa yang kita rasakan. Karena kan ini masalah Indonesia ini ya kan. Nah, ini waktunya kita nih udah bermanfaat banget dari tadi. Tapi kita juga harus angkat nih soal komentar-komentar warga Plus 62 nih Mas. Ada yang tentang gua enggak? Hah? Ada yang tentang Jangan sampai dia salah mengambil keputusan kalau nantang Mas Binar. Ya kita lihat nih komentar-komentar dari warga Plus 62 kemarin setelah AFF berakhir. Oke, apa aja tuh? Coba. Nah ini dia. Nah ini dia ya. Ini ada gak apa-apa juara 2. Yang penting kalian tetap di hati masyarakat Indonesia. Ini harus gua koreksi. Ingat juara itu cuma 1 ya. Kalau udah 2 itu namanya peringkat 2. Ini runner up. Ya runner up harus diingat. Tapi nggak apa-apa, keren. Artinya kasih support terus ya. Betul. Walaupun ada di peringkat kedua, tapi tetap puas dengan penampilan Indonesia. Ini lagi ada terima kasih skuad Garuda, timnas Indonesia. Kalian sudah berjuang, kalian hebat. Terima kasih PSSI, Nadio Winata, kawan-kawan. Ditunggu prestasi selanjutnya. Jadi prestasi selanjutnya ini ya yang ditungguin ya Mas Bini. Iya, kan ada beberapa turnamen dan juga kualifikasi Piala Asia ya. Ya, tapi memang kalau kita lihat komentar-komentarnya hampir sama lah. Semua kasih support ya. Betul ya, dan pada bangga ya. Bahkan sampai kita lihat itu tetap Indonesia yang paling keren. Terima kasih Timnas Indonesia atas perjuangan terbaikmu. Ya, itu ada Arhan nangis aja cakep, Witan tetap nyengir, apapun gak ada. Ini kita warga Plus 62 ini emang kalau ngelihat kayak kreatif begini. Detail banget gitu loh. Gua aja gak kebayang loh. Tapi sedikit-sedikit kadang-kadang gue juga taruh lah postingan yang lucu-lucu. Kita gak boleh terlalu serius juga. Ya. Tapi kita bagaimanapun tetap support ya dengan penampilan dari tim nasional Indonesia. Walaupun berada di posisi runner up, biarin dibilangin 6 kali runner up, master finalis, nggak apa-apa. Selalu akan ada kesempatan buat kita nanti. Iya, benar mungkin sekali. Waktunya aja yang dan kedepannya ya at least dalam 2 tahun ya kita sudah bisa melihat nanti timnas kita ya akan bermain lebih baik lagi dan tentunya akan coba untuk mendapatkan prestasi ya Stuart ya. Ya, nah sekarang kita harus bahas soal apa yang akan terjadi nih
dalam negeri kan ini 2022 ini ya kan. Sebentar lagi nih mulai Liga Iya 1. dong, Apa Liga- aja tuh update-nya? Ini Liga 1 nih udah mulai ramai nih Mas Oh, Binder. rame Wow, nih. transfer. Tapi gue memang Dapat agak udah transferan belum? belum. Kalau gue belum. Cuman pemain doang ya. Pemainnya yang ditransfer nih ke satu klub ke klub lainnya. Cuman Oke, gua- apa aja tuh? Gue tuh agak sedikit bingung sebenarnya sama sepak bola kita. Bukan bermaksud menghujat, Oke. bukan bermaksud merendahkan, tapi yang membingungkan buat gue, walaupun gue juga udah siaran bertahun-tahun gitu ya. Kenapa ada ketidaksabaran gitu ya, ketidaksabaran dalam memilih pemain gitu. Jadi kenapa pemain itu nggak diberikan waktu lebih banyak untuk membuktikan kapasitasnya? Di tengah transfer pemain Langsung yang udah. pindah itu udah banyak banget gitu kan? Iya, itu mungkin juga nanti perlu terkait dengan kontrak mereka Nah, masing-masing itu ya, loh. Stuart. Jadi tergantung juga dari kontraknya seperti apa dan tentunya jika memang ada kesepakatan dalam kontrak tersebut, ya tentu mereka bisa mengontrak pemain baru dan juga melepas pemain yang sebelumnya dikontrak. Ya, jadi ada banyak pemain yang sudah datang juga ke klub, ada Makan Konate, kemudian Nah. ada duet baru di Persib Bandung Itu ya. dia, Tapi striker ya. yang menarik juga dari kompetisi lokal adalah datangnya Rans Cilegon FC, Wow. Dewa United dan salah satu dari 7 tim pendiri PSSI, Persis Solo naik ke Liga 1. Iya, betul. Inilah yang kita kemarin nonton ya, beberapa match ya, Stuart ya, dan bisa kita melihat bahwa 3 tim yang lolos atau promosi ke Liga 1 itu diperkuat oleh pemain-pemain yang sudah berpengalaman Ya. plus pelatih-pelatih yang sudah punya pengalaman menjadi juara sebelumnya. Ya, Seperti Coach Jackson di Persis bersama Eko, ya. kemudian di Kasar Rans Tadi ada di di Dewa Rans United. ada Rahmat Darmawan, kemudian di Dewa ada Kasar Tardi. Ini mereka-mereka ini kan yang sudah pernah merasakan menjadi juara. Jadi Benar. ditransfer semua kepada para pemain. Pada saat juga para pemain ini semuanya adalah yang punya pengalaman. Jadi terlihat mereka mampu lolos dan juga akan bermain di Liga 1 musim depan, dan tentu kita juga tunggu bagaimana nanti mereka akan melakukan perubahan atau perombakan di skuad masing-masing. Ya, karena perombakan yang dibutuhkan lebih besar-besaran nih. Soalnya Liga 1 persaingannya jauh lebih berbahaya. Tapi sebelum kita ngomongin soal Liga 1 musim depan, kita bahas soal Liga 1 musim ini sendiri ya. Oke. Karena sudah ramai nih di pertengahan bursa transfer saja ada satu nama ini, Makan Konate, Wow. yang sempat diisukan mau balik ke Persebaya, mau diambil Persib. ke Persib Bandung. Iya, ternyata ke Persija. Jakarta ternyata. Gua kaget juga ternyata Persija Jakarta yang bisa dapat Makan Konate, karena kalau gua melihat pemain ini bermain, pemain ini serba bisa. Ya. Ya, Stuart ya, ini dia. Tapi kalau di Persija kayaknya diganti tuh Macan Konate. Ini. Wah, Bukan Makan ini lagi, ya ini kan? Macan ini. Macan Konate. Macan Konate. Tapi ini datangnya Macan Konate ini menyingkirkan satu kuota pemain asing ya, Yan Yan Mota ya, Ya, Yan Mota. dikeluarkan. Jadi Kar- makin hidup sih lini tengah dari Persija nanti ya. Iya benar, kalau menurut gua ya Makan Konate ini adalah pemain yang unik karena sebagai pemain yang bermain di tengah, dia bisa melakukan pergerakan dengan bola, pergerakan tanpa bola, bisa skor, bisa memberikan assist, dan juga body language-nya ini sulit dibaca. Jadi inilah yang dibutuhkan Persija Jakarta. Kalau menurut gua secara permainan nih, gue jujur aja sih, bukan artinya gue fans Persija, ya kan, kita kan harus jujur kalau kita menganalisa. Secara permainan kalau attacking, Persija tuh salah satu yang terbaik. Ya. Lihat movement para pemainnya. Tapi entah kenapa gak bisa mencetak banyak gol. Ya, kalau Ada dari, ketergantungan sama Simic itu kan. memang orang mengiranya seperti itu. Kalau menurut gua enggak juga. Tapi yang gua melihat bahwa pola permainannya tuh bisa terbaca karena terus main dari wing. Ya. Kalau ada pemain lain yang masuk dari tengah, semacam Macan Konate ini, nah ini kan bisa menambah opsi. Artinya serangannya tidak akan mudah terbaca. Padahal dari segi defensif, Persija salah satu tim yang belum banyak kemasukan gol. Baru 15 gol. Tapi dari urusan mencetak gol, baru 19 gol. Nah ini yang perlu dibenahi dan itu yang dilakukan oleh manajemen klub. Iya, gua rasa sih benar banget sih keputusannya, karena dengan Tepat. hadirnya Macan Konate Iya. ini Persija, jadi kalau menurut Mas Binder gak akan main lagi dari winger ya. Arti- ada opsi lain. Ada opsi maksudnya. lain, artinya bisa lebih bervariasi. Karena kita tahu bahwa sekarang di lini tengah dari Persija dipenuhi oleh pemain-pemain yang bekerja keras, tapi belum bisa begitu rapi untuk bisa menyusun serangan sebagai pengatur serangan. Ya. Jadi akan semakin menarik sih Liga 1 ini ya, yang sebentar lagi akan dimulai. Betul. Hitungan hari ya. Sebentar lagi Wah, nih, kayaknya gua mungkin bakal seminggu sering- lagi ya. Gue bakal sering lihat Mas Binder lagi nih. Ya lu juga lah. Oke, ternyata waktu kita sudah mulai menipis nih. Oke. Jadi mungkin kita Cukup bahas, lah ya. bahas sedikit lah Apa? mungkin. Ada lagi? Apa? Ada lagi dong. Apa nih? Tadi kan agak setengah-setengah kita Oh, bahas iya. soal 3 tim yang promosi Oke. ke Liga 1. Ada Rans Cilegon, Dewa United, Persis Solo. Ini 3 Oke. tim dengan dukungan finansial yang besar. Betul sekali, dan kalau menurut gua tim ini berhasil, Stuart, karena mereka punya lini depan yang tajam. Beto Gonçalves, kemudian siapa, Christian El Loco Gonzalez, kemudian kita tahu ada Herman Zumafo. Herman Ya. Zumafo memang tidak banyak mencetak gol,
tapi dia dari segi pergerakan dan juga creating chances nih bagus. Beto kita tahu konsisten mencetak gol, dia adalah top scorer Ya. lah ya. Dan juga Christian Gonzalez, banyak yang mengatakan bahwa El Loco ini udah habis. Ya. Mana bisa sih dia mencetak banyak gol, tapi dia proof di atas lapangan. Hat-trick ya, Ya. lawan Persis Solo. Coba, Betul. hat-trick, artinya ini pemain masih punya kemampuan. Ya. Dan sekarang akan bermain di Liga 1 lagi, ngeri gak ini? Jadi El Loco. gue juga baru nyadar, gue lihat oh iya ada kesamaan ya selainnya dukungan finansial terus pelatih yang sama-sama udah ngasih Striker. gelar. Strikernya Jumavo, Beto, El Loco. Nah, Oh, ternyata sama ya. nah itu Balik dia. lagi ke Liga 1 nanti. Padahal gue gak siaran lu Liga 2. Lu yang siaran kan, tapi Iya gue yang dong. tahu tuh. Iya, lu berarti setia nonton gua. Oke, terima kasih warga Plus 62 Thank you. karena sudah asik-asikan bersama kami di Bola Plus 62. Jangan lupa komen, like, subscribe dan nantikan episode-episode lainnya dari Bola Plus 62. Gue Stuart Henry, Mas Bender. Dadah. Thank you. Thank you.